Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuan Triawan Susilo Putra. Saya peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Berikut video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan komentar dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Nah, hari ini anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Pak Guru tampilkan PowerPoint dulu ya. Ya. Apa sih yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini? Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar menganalisis unsur intrinsik dan ciri umum teks cerita fantasi. Karena sekarang masih bab cerita fantasi ya. Setelah kemarin kita belajar puisi rakyat, hari ini kita belajar cerita fantasi. Dalam pembelajaran ini, kalian ini harus mempelajari unsur intrinsik dan ciri umum teks cerita fantasi. Dengan cara apa? Mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ini kompetensi dasar 3.3. Pengetahuan, indikator yang dicapai. Jadi kalian nanti diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Yang kedua, nanti kalian harus dapat menganalisis ciri umum teks cerita fantasi. Ini indikatornya. Tujuan pembelajarannya nanti karena Pak Guru mau menayangkan video cerita. Jadi nanti setelah melihat video cerita, Pak Guru harap nanti kalian dapat menganalisis unsur-unsur teks cerita fantasi dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis ciri umumnya dengan benar. Seperti itu. Ini tujuannya. Nah, sekarang Pak Guru tanya dulu sama kalian. Cerita fantasi itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Nah, Pak Guru tanya. Kalian tahu pesawat terbang? Iya. Yang pembuat pesawat terbang tahu? Tahu. Ada yang tahu? Siapa? Namanya siapa? Bapak saya. Bukan. Yang jelas pesawat terbang itu ada yang menciptakannya. Sebelum ada pesawat terbang, kira-kira kalian terpikir tidak? Yang buat pesawat terbang itu mimpi
naiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit, ke terbang. Kalau yang bukan umat muslim pasti tidak akan percaya. Tapi bagi umat muslim itu pasti percaya. Mungkin yang membuat pesawat terbang itu terinspirasi dari peristiwa terbangnya Nabi Muhammad ke langit ke waktu itu tempatnya di mana itu? Di Palestina, ya, di Masjidil Aqsa. Nah, ada batu besar. Nah, begitu beliau ke sana. Handphone yang kalian punya handphone kan? Punya. Kira-kira siapa yang membuat handphone? Tahu. Dia mimpi apa? Dia berfantasi apa? Sehingga kita bisa melihat wajah orang yang jauh di sana dengan jelas, ya nggak? Coba kalian bayangkan, di zaman sekarang kalian ini tidak ada handphone, tidak ada pesawat terbang. Bayangkan, karena tidak ada orang yang berfantasi, tidak ada orang yang berkhayal. Jadi itulah kenapa kalian harus belajar cerita fantasi, supaya kalian berkhayal dulu, bermimpi dulu. Setelah kalian berkhayal dan bermimpi, kemudian kalian bisa mewujudkan. Makanya tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Semuanya berawal dari mimpi. Semuanya berawal dari khayalan. Semuanya berawal dari fantasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Tapi cerita fantasi ini punya unsur-unsur dan ciri umum. Apa sih? Kita lihat, ya. Dalam pelajaran ini kalian akan mempelajari unsur-unsur intrinsik dan ciri umum cerita fantasi. Kita belajar unsur-unsur dulu. Yang pertama ada tokoh. Yang kedua ada perwatakan. Perwatakan itu sama dengan sifat tokoh. Yang ketiga adalah yang keempat ada amanah. Unsur-unsur yang kita pelajari ini, karena ini unsur yang paling penting, ya. Nah, apa sih tokoh? Ini ada pengertiannya. Coba siapa yang mau membacakan berapa huruf? Satu orang. Kita silakan kita baca tokoh itu apa, kita? Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Iya, dimaksud tangan kita. Jadi tokoh itu adalah pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita, orangnya. Kemudian ada perwatakan. Apa itu perwatakan? Siapa yang mau membacakan? Oke, Luna, silakan. Perwatakan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokohnya. Oke, tepuk tangan untuk Luna. Kemudian latar, siapa yang mau membacakan latar? Ya, Matul? Ya, Matul. Silakan, Mas Matul. Baik, terima kasih. Amanat, siapa yang baca amanat? Ya, Dela, silakan Dela. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang dibuat disampaikan ke orang melalui pembaca melalui paradigma. Oke, amanat itu adalah pesan, ya, pesan yang disampaikan. Oh ya, aku lupa absen tadi, ya, karena keasikan ngobrol, keasikan cerita tentang cerita fantasi, jadi lupa absen hari ini. Kamu absen dulu. Yang pertama apa Amilatul ada? Oke. Sofi Aprilia Eka Amilatul. Ida Munazah ada. Fikir Rahmatul Kalian ada. Bella Kumail, Gita Lanasari. Oke. Jian ada. Ada. Jian Janjani. Ada. Nizar. Ada. Indah Silviana Dewi. Ada. Ayu Fitriani. Ada. Siti Muda Siliani. Ada. Ayu Deananda. Ada. Nuzulahul Koiro. Ada. Alimatul Nuzibah.
kehidupan. Ada yang berubah-ubah gitu? Ada ya? Berarti berangkat semua, lengkap, luar biasa. Ini kelas 7A ini kelas belajar semua ya. Nah, kemudian lanjut lihat ke sini ya. Lihat ke PowerPoint. Sekarang kita belajar ciri umum teks cerita fantasi. Cerita fantasi yang namanya aja fantasi khayalan. Ini ada keajaiban-keajaiban yang tidak masuk akal. Nah, kegiatan berikutnya kalian akan menyimak video pembelajaran. Nah, Pak Guru tampilkan dulu video pembelajarannya apa. Ini video belajar ini Doraemon. Judulnya Tidur Siang di Surga. Kalian kita main di lapangan saja deh. Aku jadi sakit nih. Tempat di dalam main di mana ya? Benar juga. Sehingga aku perlu menjaga pengelas awan kan? Kalau pakai itu, kita bisa main di atas awan. Iya, aku mengerti. Awannya kita pilih yang mana? Lebih baik yang paling luas sekalian. Dan pengelas awan. ya, anak-anak, bagaimana tadi perasaan kalian melihat video tadi? Senang. Nah, kira-kira apa nanti selanjutnya setelah menonton video itu? Kalian tahu tidak? Tidak tahu. Nah, kita lihat poin lagi. Ya, anak-anak, kalian nanti mengerjakan pada LKPD. Ini LKPD-nya sudah Pak Guru siapkan ya. Ini. Kemudian diskusikan lebih lanjut bersama kelompok. Berarti Pak Guru pengen kalian buat kelompok, satu kelompok 4 orang. Bisa? Ya. Mau Pak Guru yang bentuk atau bentuk sendiri? Baik, itu keinginan kalian. Jadi silakan membentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 4 orang. Oke? Siap. Silakan berkelompok. Pak aja, ya. Sini aja. Diangkat ya, jangan digeret ya. Diangkat. Nah, ini boleh, ini boleh. Kamu di sana. Kalau bisa ini geser ke sana. Pas ini boleh yang laki-laki sini aja, laki-laki. Ya biar yang ini tak. Itu aja. Udah sana pokoknya ke sana. Enggak apa-apa. Mana Nanda? Mana bawa kursi? Ya. Mana kursi? Ya, betul. Ayo. Anak-anak, nanti Pak Guru bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Di sini ada 4 soal. Pas satu kelompoknya ada 4 orang dan ada 4 soal. Jadi nanti sistemnya begini. Modelnya satu anak mengerjakan satu soal. Paham? Soal pertama itu berhubungan dengan unsur intrinsik yang berupa tokoh dan watak. Soal kedua tentang latar. Soal ketiga tentang amanah. Soal keempat tentang keajaiban. Jadi tentukan di kelompok kalian. Tentukan ini dulu. Kelompok 1 ini
Kelompok 4 atau kelompoknya matul. Nah, sekarang Pak Guru tanya dulu. Yang mau mengerjakan soal nomor 1, ngecop tiap kelompok. Oke, siapa aja nih? Dita, Jiha, siapa? Misdar sama Matul. Oke, berarti yang tokoh dan tokoh ya. Nah, terus yang kedua, siapa yang mau menjawab soal kedua? Mengerjakan nomor 2. Oke, Atta. Kelompok 1 Atta, kelompok 2 Dela, kelompok 3 Irfan, kelompok 4 Indah. Yang mau mengerjakan soal ketiga, kelompok 1 apa? Jiha, Diana juga. Kelompok 2 Lia, Sofi Aprilia. Kelompok 3 Ian, kelompok 4 Nunu, Nuzul. Kelompok yang mau mengerjakan soal nomor 4, yang kasih berjebak. Kelompok 1 Luna, kelompok 2 Rahma, kelompok 3 Nanda, kelompok 4 ya. Oke, ingat-ingat ya. Nanti gini, Pak Guru adakan permainan kecil-kecilan. Ini Pak Guru jelaskan dulu. Nanti Pak Guru akan manggil nomor kalian secara acak. Tidak urut nomor. Nah, ini ada nomor 1, 2, 3, 4. Pak Guru sudah buat tabel. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti misalnya Pak Guru panggil kelompok 2, soal nomor 2 yang merasa mengerjakan nomor 2, cepat-cepatan dulu setiap kelompoknya. Yang paling cepat, terus jawabannya benar, nilainya paling tinggi. Yang urutan kedua, jawabannya benar, nilainya di bawahnya. Yang urutan ketiga, benar, nilainya di bawahnya lagi. Urutan keempat, benar, paling sedikit poinnya. Paham ya? Nanti di total poinnya berapa? Yang total poinnya paling banyak dapat hadiah dari Pak Guru. Jadi kalian harus semangat, bantu temennya, jangan sampai temennya salah. Kalau salah gimana Pak Guru? Pas berdiri jawabnya salah, nanti kelompok kalian tidak dapat poin, tidak dapat nilai. Poinnya 0 di nomor itu. Paham ya? Nah, jadi selain kalian mengerjakan bagian kalian sendiri, kalian juga harus mengecek bagian teman kalian juga supaya nilainya sempurna. Betul semua. Nah, sekarang kelompok 1 ketuanya maju ke sini. Kelompok 1 Pak Guru kasih LKPD-nya. Oke, Dita. Kelompok 2 maju. Ya. Dela. Kelompok 3 maju. Pak Guru bagi yang kelompok 4 Matul. Ya, Pak Guru bagi KPD. Nah, langsung dikerjakan ya. Tapi sebelum mengerjakan, ditulis dulu identitas kalian. Nama, kelompok berapa, nomor berapa, lalu nama kelompoknya. Lalu kelas 7A ditulis semester 1, tanggalnya, harinya. Ini hari Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Kemudian di baliknya itu ada petunjuk mengerjakan. Di baliknya lagi ada lembar jawabnya, ada soal dan lembar jawab. Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit, cukup? Oke, ya silakan mengerjakan. Nah, ada yang susah nggak? Ada. Yang apa? Luna, belajarnya apa Luna? Ada yang susah? Enggak, bisa. Bisa. Dela apa? Belajar apa pada? Latar. Nomor 2 ya. Oke. Yang bagus ya, yang rapi tulisannya supaya bisa dibaca. Kemudian nomor 3 nih. Bisa? Ada yang susah? Ada yang susah nggak? Ya. Oke. Nanda, bagaimana nomor Nanda? Nomor 4. Oke, nomor 4 gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Kok cepat sekali mengerjakannya? Ya sudah. Yang bagian nomor 4 siapa? Bagian nomor 4. Ya, ya. Nah, sekarang kalau sudah mengerjakan semua, Pak Guru panggil nomornya secara acak. Ingat-ingat nomornya. Sebelum Pak Guru panggil,
Bagus cek dulu. Nomor 1 siapa yang mau ngerjain nomor 1? Langsung. Oke. 1 siapa? 1. Enggak. Oke. Nomor 2 siapa aja? Nomor 2. Enggak, nomor 2. Siapa aja? Oke, nomor 3. Nomor 3 langsung. Nomor 4 langsung. Baik. Tangannya di meja semua. Jangan ada yang nomor dan yang terakhir ini apa? Nomor 3 amarannya apa? Janganlah egois dan dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Oke, betul teman-teman. Janganlah egois dan dahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Janganlah sembunyi. Baik, tepuk tangan. Kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke, ada lagi? Ya, oke, tepuk tangan. Kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ya, betul. Tepuk tangan. Nomor 3 dapat poin 1. Siap-siap. Yang dapat soal nomor 4. Iya, ini dulu. Apa? Keajaiban Iya. bisa terbang dengan baling-baling peluru, Ya. bisa membuat istana di atas awan, Ya. bisa memberhentikan awan, Oke. dan bisa membuat kolam di atas awan. Wih, betul. Tepuk tangan. Bisa terbang dan paling-paling bisa memberhentikan awan, Ya. bisa membuat istana di Ah, atas ah. awan, bisa Betul. membuat kolam air di Oke. atas awan. Ya, betul. Tepuk tangan. Bisa membuat mata air di awan. Ya, tepuk tangan. Bisa membuat awan, bisa membuat istana di awan. Ya, betul. Dua dapat 3 poin. Kelompok 3 2 poin. Masih ada kesempatan, ya. Jangan berdiri. Duduk. Ayo. 2. Turun, kamu nomor 1. Ulangi. Apa namanya? Bisa ikutan naik. Harusnya ingat sana. Ulangi. 1. Kamu berdiri. Ya 1. Nomor 1. Nobita, Doraemon, Shizuka. Watak Nobita tidak mudah puas. Doraemon baik, Shizuka baik. Oke, tepuk tangan. Nobita, Doraemon, Shizuka, Jian dan Suneo. Watak Nobita tidak pernah puas. Doraemon baik, Shizuka baik, Jian dan Suneo nakal. Oke. Terus? Doraemon baik. Ya. Nobita tidak pernah puas. Ya. Shizuka baik. Suneo dan Jaya. Jian nakal. Tokoh dan watak Ya, apa? Tokohnya siapa aja? Nobita, Doraemon, Shizuka, Jian dan Suneo. Ya, betul. Wataknya. Wataknya Nobita tidak mudah puas. Doraemon baik, Shizuka baik, Jian dan Suneo nakal. Ya, betul. Tepuk tangan. Kemudian kelompok 3. Kelompok 2 dapat 2. Kelompok 3 dapat 1. Sweet. Biasa aja. Ya, bisa. 2, 3.
Ya, betul. Selanjutnya kelompok 2, Dela. Ya, latar. Ya. Latar tempat rumah Nobita, rumah Shizuka, taman bermain, dan di atas awan. Waktu siang hari, suasana bising, tenang, menegangkan. Oke. Waktu siang hari, suasana bising. Ya, bising. Suasana tenang. Ya, oke. Rumah Shizuka, taman dan di atas awan. Suasana bising, tenang, menegangkan. Waktu siang. Ya. Yang pertama di kelompok dapat 4 poin. Yang kedua kelompok 2 dapat 3 poin. Kelompok 3 dapat 2 poin. Kelompok 1 dapat 1 poin. 3 tambah 4 7 tambah 2 tambah 1 wah ada 2 kelompok yang angkanya sama, poinnya sama. Dia adalah kelompok 1. Ini ada uang cash, uang jajan. Ini ada 20.000 dibagi 4 ya. Buat jajan. Ya. Oke anak-anak, bagaimana setelah kalian tadi melaksanakan kuis kecil-kecilan? Gembira ya? Ya, Pak Guru senang sekali karena kalian semuanya aktif dan kalian intinya sudah bisa menganalisis unsur intrinsik yang berupa tokoh, watak tokoh, latar, amanat, sama ciri umum cerita fantasi yang berupa keajaiban. Itu yang paling penting. Dan berkelompok ini membuat kalian menjadi pekerjaan kalian semakin mudah ya, semakin enteng seperti itu kalau berkelompok dan kalian jadi aktif. Bagus. Nah nanti setelah ini kalian nanti mengerjakan LKPD sendiri-sendiri. Nanti nonton video lagi. Jadi arah sendiri-sendiri, tempat duduknya posisinya seperti semula ya. Oke, geser dulu seperti semula. Ayo. Yang aja ya. Sewaktu kita sakit perut,
kalian ya. Tugasnya sama dengan yang tadi, tapi kalau tadi kelompok, kalau sekarang individu, berarti sendiri-sendiri. Petunjuknya nanti kalian bisa melaksanakan pada LKPD yang sudah Pak Guru sediakan. Pak Guru kita tolong untuk ke ketua kelas ya, untuk membagikan dia satu anak satu ya. Mungkin bagikan. Waktu mengerjakannya 10 menit cukup ya? Oke, kan sudah jago-jago semua. Jadi 10 menit cukup. Dibagikan ke belakang kan? Ini 3 atau 4 ini 4, di sini 3 ya. Jangan lupa diisi namanya, nama kalian, kemudian nomor absen, kemudian diisi kelas. Harinya ini hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Silakan. Waktunya 40 lagi. 3 menit wes nanti di sini kita fokuskan ya. Ada refleksi di sini. Kurang. Oke, sudah selesai semua? Diberikan ke temennya di depan. Nah, nanti yang temennya paling depan mengumpulkan di satu. Ya. Oke. Ya, dikasihkan ke sini. Ya. Kasihkan sini. Dari sini. Nah, luar biasa kalian ya. Nah, setelah kalian mengerjakan, diperhatikan ini lagi poin-poinnya. Nah, Bapak tadi sudah mengerjakan yang refleksi ya. Ini ada pertanyaan di sini. Setelah berhasil menuntaskan pembelajaran hari ini, jawablah pertanyaan berikut. Manfaat apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Ya, dapat ilmu. Kemudian apa lagi? Pembelajaran baru. Ya. Kemudian kendala apa yang kalian alami selama proses pembelajaran berlangsung? Kendalanya? Memahami. Ya, memahami materi yang kayak apa lagi kendalanya? Ada lagi? Ketika kalian berkelompok kendalanya apa? Ada? Tidak ada. Oke. Apa rencana kalian ke depan agar dapat lebih maksimal dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Rencana kalian ke depan apa? Lebih giat lagi dalam belajar. Ya, lebih fokus lagi mungkin ya. Ya. Apa lagi? Sudah? Ya, baik. Jadi Pak Guru ucapkan terima kasih karena kalian dari sudah luar biasa sekali ya. Sudah aktif-aktif semua. Kalau Pak Guru lihat tidak ada kendala yang terlalu berarti ya. Artinya kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Pak Guru senang sekali. Nah, setelah pembelajaran ini Pak Guru berharap nih. Bapak harap setelah mempelajari materi pada pagi ini kalian dapat memahami unsur intrinsik dan ciri umum cerita fantasi sehingga dapat memahami isi cerita fantasi dengan baik. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kalian nanti kita berharap bisa menceritakan kembali dari yang sudah kalian tonton tadi. Ada 2 video ya, Doraemon dan kalian bisa menceritakan kembali
secara singkat. Ya. Nah, baik. Ada pertanyaan? Sebelum waktu tutup? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, buku dan bolpoinnya ditaruh di dalam tas. Jangan pulang dulu kan masih ada pembelajaran lagi setelah ini ya. Setelah ini jawabnya siapa? Pembelajaran siapa? IPA. IPA. Tasnya ditaruh dulu dong. Kan belum pulang. Iya, belum pulang ya. Bukunya saja ditaruh di dalam tas. Tasnya diletakkan dulu, jangan dibawa. Masih belum selesai. Ya, tasnya taruh dulu Irfan. Ya, oke. Pak Guru minta siapa ya? Ketua kelas ya, untuk berdoa ya. Ini doa, ya. Duduk siap.